Penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh jenengan cung menyembelih swidik kudu maca bismillah. Kalau kamu menyembelih memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun tidak baca bismillah baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan tidak pamit, sudah menghilangkan nyawanya akan dimakan lagi. Wah, itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan ya, lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel. Kalau kebetulan sudah tua kan harus karep-karep gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Seorang lagi yang tahu Sarah, karena ini sudah jeli, sudah jeli. Sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, Ibnu Qasim Al-Huzi. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin, warifnya sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Seolah lagi kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Seolah lagi mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan sama. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari. Yang satu majra to'am, yang satu majra ruh, majra nafas. Tapi andikan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita nggak, cara berpikir kayak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Nah, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dobrok-dobrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus. Ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah, seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan, tak kita bertiga Julia sekaligus ijazah buat teman semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, hentikan panjang lebar yang pentingnya. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Seorang lagi mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah, kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet, enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletas mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak andikan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi
kontribusi pematian tapi enggak ngefek gitu. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harakatun masdu. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalamin itu. Wayang jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan dua rumah. Khusus halal dora, karena yang tanya orang awam, halal kata saya. Padahal dia kan dari sembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal mengeman kan ribet. Nah sebenarnya itu dalam madzhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang ngambil. Tetap kan tidak segampang itu kan, tetap prosedur kan. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Wari kan ada SOP. Dia kalau sama saya bisa diam kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam madzhab Maliki itu dihadirkan hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu dihadirkan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi nanti kan ada rapat malaikat. Matinya karena apa? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso lebih 1 menit. Gara-gara disembelih langsung jadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Ini maksud saya. Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang ya. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya. Kata siapa kita Syafi'i banget? Enggak juga itu. Jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harakatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca taksinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Quraisy, Habib Hussein semuanya Pak Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562. Berikutnya bab kitab Ahkam Sayyidi wa Zakai. Jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya apa? Kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman Arif ini. Kalau cetak sekarang enggak potong beda juz pun kayak Ikhlas sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Sekarang udah 6 udah cetakan sekarang. Di atas ada semua. Satu Isya ini. Isya dia. Iya, karena ngerti ya zaman akhir paling sudah agak tahu. Saat itu punya guru terakhir sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa Bang. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Melamun ya jilabidin. Sepuh. Kalau mengajar itu nggak bisa jalan nggak pakai beca. Yang nulis agak kurang ajar. Musiki itu beber. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sampai jengkel? Terus semua. Jadi mulai di HPS cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak bersaur. Anak-anak wah ini sih dia benar. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih apa dari hidup dimatikan dengan kaifiah syariah. Kaifiah syariah itu nggak boleh kamu menentukan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar
cukup di tanah asal emaan harap dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan fikih dan syariah ini kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi korban liar ya, sapi korban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena daun serapi kan, jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan, karena daun serapi api bari. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya fikih dan syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu udah sedot itu dia. Nah itu hanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatun masbuh wa yuqalu aisu masbuhin. Wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirrah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Fa yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun iktirariyah. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Yang penting pas mbok sembelih itu kecelok urip, cara Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek iktirariyah, cek harakatun masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Ya, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena sendiri. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, punya penggemarnya lebih banyak. Di bab bangsa halal ini kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya segala itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik. Tapi kalau kita ikhtiyar ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, mungkin makanya berorang Jawa pinter nabi dia jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu, tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amphibius bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Beda. Senjata beda. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan kecil. Mesti kok. Enggak ada halal. Enggak ada makan selama ini. Iya, selama ini enggak ada makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, yang kecil aja. Jadi kita ribut ikut siapa? Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Kalau kayak dolan di daerah Yono, Mas Nafis daerah penghormatan tertinggi santri itu kalau ngoi kiai ini kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan ya? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul baru ya. Warna cari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya darurat tadi makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang ibu itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan kayak kiai mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu masalah. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mau dibutuh mawon. Oh digawanan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi.
Ketika yang bilang hal naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tantangannya, itu tuh halal apa haram? Ini cuma jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada. Namanya paham bagi yang kecil gitu. Itu kalau diharamkan tidak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini betul-betul apa? Coba Pak Wafa, kalau alasannya ambigu, ini sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya ambigu, hidup di dua alat. Sama-sama, kenapa kepiting jadi halal? Ini juga bukti model baru. Iya makanya itu. Jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya, andikan yang kecelakaan itu ayam kecil, kamu tanya saya enggak, terus langsung tak buat. Karena sudah dijual, berhubung ayam besar, eman kan. Tapi nuraninya aja sebetulnya protes. Belum stok terus. Apa kalau apa kecet-kecet itu di situ? Kita tunggu SOP ya, tapi apapun itu ini ilmu harus didengarnya supaya kalian tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ibtiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab ya yang saya di bab apa itu ya nanti enggak sama kan apa, tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa'inal waqfa atiyatun makhluh, kata beliau, wakaf itu yang pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arif, ada orang kaya raya mewakafkan tanah, terus senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita, beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut, kemudian itu belum disertifikatkan wakaf, kemudian nggak ada yang di Sawang, Torojowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama saya sampai mau beli yang mampu non muslim. Singkat cerita, ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Jadi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, punya saja, nggak apa-apa dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang, bagi ini bagus itu nggak ada kaumnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang, kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya, karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ, dengan kita. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya kita ngaji fikih, nggak segampang itu memberi fatwa, karena pertimbangannya banyak. Dari hitam putih, itu maksud saya ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat ini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebenarnya, karena itu ajnabiyah. Tapi fakta mentoleransi di ajri ta'lim, karena untuk belajar tidak apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet, dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fakta bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan nggak sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia melihat nikmati TV ya, dari kawan-kawannya. Corong cowok
sampai tangganya. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sudah mati Islami kan. Ya mereka orang Islam tapi ya enggak sholat, enggak. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nih sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Ki Nur Salim mazhab bapak saya mazhab jenengan Ki lebih hebat imam mazhab kula. Nangis deh. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita, nah, karena anaknya ini pertama bisa naik motor. Untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa karena dia butuh sekali bisa naik motor di sini. Akhirnya hasil anak ini saya merantau ke Jakarta kemana akhirnya lami solu alam yasum padahal anaknya ya dia kan. Terus tak ceritanya akhirnya dia tanya kenapa sih kesenangan sama Abah kok longgar gitu sama anak. Tak ceritanya gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan karena utang jasanya sama anak ini ya dia akan anggap anak ini. Sementara kenangan itu jenengan gak amui tidak boleh dia baru ngaku ya bisa itu saya banyak khusyuk tapi kurang ilmu tadi dia hanya berdasar khusyuk kamu buat TV dan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu dari dunia. Jadi semua itu ada hitung-hitungan. Coba kalau kita terlalu stagnan di anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita sama orang itu bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur tak pari itu Pak Wafa ini nafsu astagfirullahaladzim. Itu jatuh wonome orang. Gaya tok, bareng tua ada khusus gaya tok. Pastinya namanya betul. Ya saya sama-sama semua. Cuma saya kan lebih jujur jadi biasa. Jadi orang itu harus itu kenapa udah memiliki alim alam. Setahu saya dalamnya ada TV Putra Berani ya. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita tidak mungkiri Arifin ya. Tapi tadi ketika anak ABG itu pertama di TV jasanya tombol. Kalau kebetulan tangganya wong soleh nggak masalah. Kalau enggak, itu nangis karena itu. Bisa. Tapi saya bilang gini, jangan yang soleh mesti anak jangan suatu saat kembali coba pola jangan harus rubah. Ini hebatnya Nabi ketika Sayyidah Aisyah masih kecil minta diperlihatkan Ibu Habasyah itu diturutin kan masyhur itu kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin pasti Sayyidah Aisyah akan idolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah itu kan Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus baca dengan ilmu. Makanya kata Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrullah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya ini bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya baru. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, hidup itu tamaknya. Mendapat ini, tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita yang manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, mengalami dampak apa tidak ngefek karena kita melihat ini mau belajar. Itu kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya dia ribet kan? Nah, kalau kamu punya santri cantik, ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat yang mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya ribet kalau dia. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas baru bahaya. Ini santri-santri zaman kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ya begi. Jadi Pak ya sarang lagi kembali lagi sarang itu membicarakan itu detail. Jadi ya, makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya sebetulnya lucu karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahulu oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi sebetulnya ada lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit?
Ya, mayat itu namanya mayat. Orang mati ada pernah hidup. Ya itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasitu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis gawe lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. Ya miskin aja gitu. Kan gitu. Karena nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafi nggak bisa dikatakan itu Qurannya lupa gimana, nggak pernah apa. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah apa? Nggak lupa nggak apa, besar Qurannya lupa, kayak nggak pernah apa, udah bilang apa? Lupa ya. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya Pak. Jadi semua itu ada aturannya. Ya itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah, disarai lagi kecil. Itu termasuk cerita itu ya, cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yaqulu qad umma dzikira daf'atan wahidatan la fi daf'atain idzam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'asaniyah fa yakhilu al mazkuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi tida'il waqti akhir marrah wa makharu dalika inda tuli fasli wa illa farara fa'asikina wa ada fawran aw alqaha liqaniyata latan wa akhadahu rafaran aw sakotot minhu wa akhadahu halan aw qalla barakata abiyama bagi hala al-masbuh. Jadi ini masalah sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam harus sekali gesret. Jadi jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hukumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat ayam saya. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya, atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Nah, kecuali itu dilakukan secara fauran dicontohkan menyembelih ternyata besinya ketul terus ngambil yang lain, tapi fauran langsung atau terjatuh ngambil langsung, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah macam itu kan dari ayamnya asem. Ini harus sebar. Ini orang ngapur. Jadi, ya itu sarah. Bicara kalau detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi masuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha idsorun bikhtiarin wa nukun bikhtiarin wa harokatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh itu engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepnya masih lari. Jadi misalnya ada ayam kita sembelih baru luka sedikit, belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit rohmu serawati, ya kan, mau dino ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Ya batasannya itu joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus dibantu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih tinggi. Nah makanya kenapa tidak boleh menyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu mengalami doh-doh, otot ditekek. Pakai peso tumpul, ini ketek-ketek takut
Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris Naga Sosro, wah itu sudah gireng sakti kan diginikan tok sudah mati kan. Makanya bahaya membeli pakai keris-keris sakti karena sebelum itu terpotong sudah mati saking saksinya loh. Keris itu misalnya. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan, boleh enggak membeli ayam orang yang rayunya itu sama? Wah itu haram, itu mati dulu. Bumisen tatonan apa? Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Struk ya, jenis penakut. Pas mau disembelih, tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung nggak arif ini, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun saya tidak peduli. Orang kampung itu apa itu arif? Kalau nyembelih jagung sampai apa? Ilatnya dikeluarin. Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu total. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Bari. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelep itu ya. Orang Jawa loh ya itu kalau orang takut kadang apa kayak nah ayam itu tak ketakut kadang ininya terus lidahnya masuk akhirnya pas disembelih ini enggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang kita istilah tadi pernah lihat yang ayam jago itu ilatnya di ya itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan tapi kata penyembelih yang ini tak tanya eksekutor yang lain rodok itu penegus itu saya saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah ya yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu kotul khulkum wal mari. Ya kira-kira dalam singgung nafas sama itu makanan tadi. Ya, tapi itu tadi caranya semua itu harus tadi mengalami atau masih punya hayatun musafirah. Nah, takutnya dalam konten nyembelih yang sebenarnya separuh tadi. Ini jamnya rumah enggak itu sudah jam 11. Oh jam mati almarhum itu nggak halal disembelih itu udah maitah. Iya ya. Saya makanya saya belum ngejok. Ya jadi itu Pak Wafaya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustatirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan disembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takut yang lama kan ini ngalami dokhtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan. Ditekek kaget. Contoh kamu gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernafasan. Saya nak ditekek gua tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama nggak bisa bernafas itu kan lebih cepat toh. Kira-kira kan gitu. Nah ini sudah takut bongok-bongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang, harus bikin takut. Itu kewan harus mati serentak. Itu telalakan dari telalakan itu apa ada pencari bersobat tahu itu. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Ayat jina biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadarwis, berani wadarwis loh, barang-barang kita kalau bahasa Jawa. Berani mati. Akhirnya musuh kan
Nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah kelelekan itu gampang gitu. Kelelekan itu pokoknya tadi loh, kepaku tadi. Nah, agak berkutik. Paham ya? Nah, jangan-jangan ayam yang kita sembelih wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah, makanya terus kata Musannad, kalau bisa itu wayakunu madzikira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kalau baru separuh tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah, makanya tapi lagi-lagi ini syarat tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzikira dafatan wahidatan la fi dafataini fa innahu yahrumul masbukhina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Ya, jadi semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Bunda, teman-teman jangan hanya baca matan. Pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu sangat fardu masalah. Saya Pak Arif ini saya mengantikan masalah meskipun belum terjadi ya pengantian. Jika nanti kalau terjadi, kalau militer itu apa? AB ya alternatifnya. Kalau strategi itu ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua.